terus asal dari Panembahan Budu Raden Trenggono yang cucuna anaknya namanya Raden Cokrosi, yang dia membuat calon keraton ini di daerah Sedayu namanya Desa Bakal Keraton. Di sana ada Bakal Keraton dan sekarang ada masjid namanya adalah Masjid atau Bakal Keraton. Nah, sahabat Datar Media, inilah ruangan atau showroom yang ada di sisi utara yang berisi tas-tas hasil produksi sendiri dari Arum Handicraft ini. Ada sisi yang menarik di showroom bagian utara ini adalah bentuk ataupun pola dan desainnya yang mengikuti zaman ataupun yang mengikuti pasar yang sedang tren yang beredar khususnya di kalangan anak muda atau milenial. Nah, sahabat Datar Media, di Arum Handicraft ini juga terdapat arsip tahun 1994 sampai dengan sekarang yang berisi tentang sejarah berdirinya kerajinan kulit Manding, kemudian sejarah berdirinya Desa Budaya Sabdodadi, kemudian sejarah berdirinya Desa Wisata Manding, profil Desa Wisata dan Budaya, SPJ PNPM Mandiri, arsip kegiatan dusun, arsip Pok Darwis, toponim atau cerita rakyat, kemudian SK Desa Wisata, arsip pesanan, arsip kunjungan, arsip pemandu wisata, arsip pencari data, arsip pembinaan pengrajin, pelatihan pengrajin, leaflet, arsip atau nama instruktur atau pelatih kerajinan kulit yang ada di Manding. Jadi ini merupakan pusat kerajinan ataupun budaya Mandiri yang disusun atau didata oleh Pak Jumakir beserta dengan keluarga dan rekan tentunya. Ini ada salah satu buku yang memang diterbitkan ataupun sebagai arsip yang ada di Arum Handicraft ini, Sangkan Paraning Dumadi Becik Ketitik Ala Ketara. Jadi merupakan perjalanan Desa Budaya Sabdodadi dari tahun 1994 sampai dengan 2020 yang disusun oleh Ki Wedono Sosro Pawiro. Nah, inilah produk-produk yang barusan jadi, yang sudah mulai dirapikan dan dikemas oleh Mas Sam. Jam 12 ini baru istirahat ini Mas Sam dan teman-teman yang lainnya, sehingga kita tidak bisa melihat kesibukannya yang lebih padat. Nah, sahabat Datar Media, bagi yang menginginkan atau ingin memesan secara khusus baik desain maupun jenis kain atau kulit yang ada di koleksi Arum Handicraft ini, untuk nomor kontak person nanti akan kita taruh di link deskripsi video yang akan kita tayangkan ini. Nah, kita akan keliling lebih dalam ke rumah Bapak Jumakir ini yang juga memiliki koleksi-koleksi yang lebih tepatnya seperti museum. Nah, ini koleksi apa saja yang ada di museum dari Sentra Kerajinan Kulit Manding Sabdodadi yang menjadi sekretariat Pok Darwis ini. Ini Pak, ya, kita ini masuk dalam seni. Jadi seni itu kita satu yaitu seni tari jadilan. Ini kita punya 3 versi jadilan. Jadilan yang Mojopahitan yang hanya cuma pombil dengan jaranan itu punya. Yang kedua adalah ini reok dodok. Ini adalah semua pemainnya nanti adalah berpakaian seperti wayang. Jadi dari Petruk Bareng Bagong itu ada namanya reok dodok dengan versinya pakaian wayang kulit. Ya. Kalau yang di ini adalah reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Ini yang namanya ini adalah gedruk. Ya.
Nah ini tabelnya. Wow, luar biasa ini koleksi dari Sekretariat Port Darwis Manding ini. Jadi yang namanya Port Ponorogo kan seperti ini. Wow. Ini didatangkan langsung dari Ponorogo, Iya, Pak, ini untuk kepala mereknya ini. 25 juta ini. 25 juta. Iya. Wow, luar biasa. Ini kan pakaiannya seperti ini. Ini pakaian. Jadi ini apa disewakan atau untuk koleksi sebagai pelengkap museum, Pak? Ini Sebagai masih berfungsi. masih berfungsi. Hanya masalah corona ini memang nggak boleh latihan. Oh, gitu. Jadi kita main di Pakualaman, Puro Pakualaman itu kan setiap pergantian persulit itu, Iya. itu kita mendapat jatah setiap 2 bulan sekali kita main di depan itu. Pentas, Iya, pentas. manggung di situ, ya. Kemudian ini saya lihat tadi ada koleksi keris, Pak. Nah ini ya. Nah, Semakir ini Ya. mungkin bisa diceritakan keris-keris yang ada di Keris ini, Museum Kerajinan Kulit keris Manding ini, Pak. Ini adalah kalau tahu ini adalah keris asal dari Panembahan Budu Raden Trenggono yang cucunya anaknya namanya Raden Cokrosi yang dia membuat calon keraton ini di daerah Sedayu namanya Desa Bakal Keraton. Di sana ada Bakal Keraton dan sekarang ada masjid namanya adalah masjid atau Bakal Keraton Cokrosi. Ini adalah putra daripada Raden Trenggono atau Panembahan Budu yang disemayamkan di daerah Pajangan. Nah, itu adalah ini punyanya ini. Ini diserahkan aku karena keluarganya itu yang kenal aku di waktu di Dinas Kebudayaan. Aku mendata di yang namanya di Bakal. Ini bekas keraton Bakalnya cucunya Raden Trenggono atau Panembahan itu yang berdomisili di Sedayu. Di sana adanya situs Raden Cokrosi ini seluas ada 5 hektar tanahnya yang sudah barangnya itu bangunan yang dulu rusak, ada keraton, ada masjid ya. Saya pada saat itu di sana adalah mendata selama 1 bulan dari makam sampai di masjid yang sudah roboh semua. Akhirnya saya di sana masjid yang sudah roboh itu kita berhubung dengan masyarakat didirikanlah masjid itu baru. Sekarang namanya Masjid Cokrowat Besi yang berada di Sedayu dilengkapi dengan pondok pesantren. Nah, orang itu, anaknya itu adalah ada yang menjadi anggota KPK yang dia berdomisili di daerah Patian Yogyakarta, Durun Beteng. Ini Ibu Mami itu pegawai KPK di Jakarta. Ini dekat dengan saya karena wilayahnya yang namanya di wilayah Bakal Keraton ini yang dulu mesinnya itu roboh, sehingga aku di sana dengan masyarakat bisa sekarang didirikan lagi masjid yang besar namanya Masjid Cokrosi dan pondok. Dan sayangnya dia barang-barangnya peninggalan itu diberikan saya termasuk tombak. Nah ini bisa diceritakan ini tentang tombak ini, Pak Jumakir. Iya. Tombak ini begini sama tuh ya. Kalau dari Mangir, Ageng Mangir ya, waktu akan perperangan dengan Panembahan Senopati. Nah itu Panembahan Budu itu pada saat itu kan hanya berdampingan daerah Mangir dengan Kauman itu kan hanya terbatas dengan sungai. Pada saat itu Panembahan Senopati masih keluarga dari Raden Panembahan Budu atau Raden Trenggono. Dia bilang, loh, aku akan perang dengan Mangir, kamu usur dulu jangan di sini, kamu nak diikut sertakan musuh saya, dianggap kamu membantu saya. Nah Panembahan Budu itu disuruh pergi dialokasikan di sebelah timur Keraton Kota Gede. Di sana di sebelah timur Kota Gede itu ada kampung namanya Bodon. Oh, Kampung Bodon. Ya, Bodon itu adalah Kiai Panembahan Budu itu selama peperangan itu berada disingkirkan di daerah Bodon. Biar tidak ikut campur tangan atau tidak dilibat-libatkan sebagai kawannya ya. Nah pada saat itu perang selesai, lalu karena dia cuma membantu doa, Raden Budu Raden Trenggono itu diberi tanah sepanjang di atas di sebelah timur Sungai Progo sampai di Gunung Raku di Sedayu itu diberikan Panembahan Budu. Maka di Sedayu itu diberikan pada anak Panembahan Budu yang namanya Panembahan Cokrosi. Nah Panembahan Cokrosi itu kan hasil daripada Raden Trenggono Panembahan Budu yang istrinya itu dari daerah Sleman yang namanya Pak Ki Ageng Wonokerto, mengajarkan anak-anak yang namanya Raden Cokrosi. Nah, karena sayangnya aku berada di daerah Bakal, sehingga dulu masjidnya sudah berantakan jadi masjid baru, maka barang-barangnya yang Cokrosi itu ditinggalkan. Nah ini adalah andalan
andalan pusaka dari Raden Cokrowersi selama bertahan di daerah Bakal maupun di Bodon. Wow, luar biasa sejarah panjang dari tombak yang ada di museum di rumahnya Pak Jumakir ini, luar biasa nilai-nilai sejarahnya. Nah, sahabat Datar Media, kita sudah mendapat uraian yang begitu panjang tentang sejarah adanya kerajinan kulit yang ada di Manding, beserta cerita-cerita sejarah yang menyertai dari barang-barang yang ada di Museum Rumah Pak Jumakir ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua agar sejarah ataupun cerita-cerita yang terkandung yang berkaitan dengan barang-barang koleksi dari Pak Jumakir ini bisa disebarluaskan untuk dimengerti, sehingga kita juga melek terhadap budaya yang ada di Bantul, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Demikian, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.